Selamat pagi dan selamat datang lagi di kelas bahasa Belanda. Hari ini saya membuat video untuk menjelaskan sedikit tentang struktur kalimat lagi, tentang hukum kata kerja, dan sedikit tentang kata preposisi. Itu saja. Tidak ada tugas atau apapun, jadi hanya dengerin saja. Sayangnya masih ingin menanggap yang tugas kemarin dulu sebentar. Maaf ya, yang ngecek bahasa Belanda memang dikit kesusahan, memang terlalu susah. Maaf. Tapi selain itu bagus kok, aku sudah koreksi hampir semua tugas dan pada umumnya ya sudah mulai lancar sih. Syukurlah. Tapi mari kita mulai. Jadi saya di sini menulis beberapa kalimat. Terus di bawah sini ada 5 kata atau jenis kata yang mudah dikenali dan juga umum pada setiap kalimat. Ini bisa dicari dulu sebelum mulai menerjemahkan apapun. Yaitu the hetanen, yang itu kata yang di depan kata benda, kata yang di setelah yang kata itu pasti merupakan kata benda, tidak ada pengecualian. Kemudian kata preposisi. Kata preposisi di belakang pasti ada kata yang merupakan bagian dari BIJW, kata keterangan. Kemudian kita sudah tahu kata kerja, kata ganti orang juga sudah tahu, dan kata hubungan yang ini masih belum terlalu dalam dijelaskan, tapi mungkin minggu depan atau minggu setelahnya. Tapi kita dengan ingat yang daftar ini, kita lihat aja ke kalimat pertama saya akan coba jelaskan. Jadi kita lihat di kalimat ini sudah yang nggak ada kata ganti orang, nggak ada. Itu sudah jelas langsung. Preposisi sepertinya juga nggak ada. Tapi ada kata en di sini. Yang kata en ini pasti dari kata benda. Nah, kata bendanya pasti di belakangnya. Ini. Jadi ini pasti merupakan satu bagian dari kalimat ya. Jadi aku tandai aja. Kemudian yang kata heeft ini kata kerja yang tidak teratur. Ya, kalau belajar, kalau kalian coba hafal aja yang hukum kata kerja, kalau gitu kalian sudah langsung tahu, yang apalagi yang tidak teratur ini, yang heeft, langsung tahu itu kata kerja. Jadi itu satu bagian sendiri, kita kasih warna aja biru. Ini sudah pasti PV-nya dan punya ya artinya. Nah, terus di depannya main father Bambang. Ya, biasanya yang bagian di depan kata kerja pada umumnya biasanya merupakan satu bagian. Jadi sangat mungkin ini merupakan satu bagian dalam kalimat. Jadi kita sekarang tinggal lihat aja kira-kira fungsinya apa dalam kalimat. Nah, kalau di belakang ada kata benda, di depannya juga ada orang atau pelaku, atau ya kata benda juga isi itu. Nah, yang mana OND? Dalam situasi seperti ini, yang bagian di depan kata kerja pasti OND, pasti. Kalau ada kata benda di depan dan di belakangnya, pasti. Ini pasti OND. Nah, jadi artinya papa saya Bambang, atau Bambang papa saya, terserah. Mempunyai, nah dia mempunyai apa? Dia mempunyai mobil. Jadi maka karena itu ini merupakan objek. Objek kita kasih aja warna ini. Ini pasti LV. Jadi gitu sih. Itu nggak terlalu penting kalau kamu bilang papa saya Bambang atau Bambang papa saya. Yang paling penting fungsi dan makna yang bagian ini main father Bambang itu sama. Itu juga jadi yang heeft itu juga mempunyai fungsi sama dalam penerjemahanmu. Dan an auto yang berarti mobil itu juga punya fungsi sama yang ya di dalam bahasa Indonesia. Itu yang paling penting sih.
Nah, kita lanjut aja ke kalimat kedua. Yang sudah jelas di sini kita mempunyai yang Bambang lagi di sini. Kita ketemu lagi ada huruf kapital. Jadi ini pasti nama. Tapa Bambang. Ini sudah satu bagian. Yakin sih. Terus di sini ada kata nar. Nah, itu preposisi. Jadi yang kata di belakangnya itu juga pasti merupakan bagian dari preposisi itu. Nah, setelah itu yang met ini juga preposisi lagi. Jadi ini nggak bagian lagi dari yang nar Surabaya itu, tapi ini merupakan bagian sendiri. Karena ada preposisi lagi di depannya. Nah, ini sudah langsung bisa diisikan aja sih. Nggak usah dipikirkan keras. Ini sudah pasti BJW. Sama dengan ini. Karena ada, kenapa? Karena ada preposisi di depan. Kalau ada preposisi di depan, pasti BJW. Kata keterangan. Nah, kalau kita sudah tahu kata keterangan di mana, tinggal kita kayaknya yang dua bagian ini. Kalau bahasa Belanda setiap kalimat mempunyai OND sama PV itu yang dua hal pokok yang ada dalam setiap kalimat. Gak bisa hanya OND, gak bisa hanya kata kerja. Jadi kalau kita sudah tahu yang bagian ini semua BJW, nah itu berarti masih tinggal dua bagian yang harus merupakan uh, kata kerja sama OND. Nah, yang verb ini itu berakhir dengan T, dan kalau kita ingat hukum kata kerja yang paling umum yang terjadi itu akhir dengan T atau akhir dengan EN. Dan ya, kalau kalian cari arti kata verb ini di kamus, memang artinya pergi atau berangkat. Jadi ini PV-nya. Nah, kalau gitu yang Papa Bambang itu pasti merupakan OND-nya. Kalau masih kurang yakin apakah Papa Bambang emang OND apa enggak, nah tinggal tanya aja siapa yang pergi. Kan Vetrek itu berarti pergi atau berangkat. Siapa yang berangkat ke Surabaya dengan mobil? Siapa? Yaitu Papa Bambang. Nggak ada orang lain yang pergi. Ke Surabaya nggak pergi dengan mobil ke Papa Bambang. Nggak bisa. Terus kita lanjut kalimat ketiga. Bambang ate flesh met and fork. Nah, di sini kan kita sudah langsung lihat ada kata en di sini. Dan jadi yang di belakangnya pasti merupakan satu bagian. Ini pasti kata benda karena ini. Nah, kita lihat di belakangnya nggak ada kata lagi. Nah, kita lihat di depan apakah ini juga merupakan satu fungsi dengan kata benda ini mungkin. Karena met ini merupakan preposisi, ya pasti ini merupakan satu bagian dengan yang met and fork. Satu bagian itu. Ya, langsung boleh dikatakan BJW karena preposisi. Boleh gitu sih. Kita di sini mempunyai Bambang lagi. Ini Bambang pasti ini orang pelaku. Nah, di belakang Bambang ada apa? Ada satu kata yang berakhir dengan T. Nah, karena Bambang mengikuti hukum kata kerja akar plus T, nanti saya jelaskan lebih tentang ini lagi. Tapi karena Bambang mengikuti hukum kata kerja akar plus T, kita harus awas dengan kata ate ini. Nah, kalau kalian lihat di kamus, ate itu berasal dari kata eaten. Itu artinya makan. Jadi ini PV-nya, makan. Tinggal kita yang satu kata ini yang pasti merupakan yang nggak merupakan bagian dari kata kerja dan yang nggak merupakan bagian dari BJW ini karena ini sudah ditutup dengan kata preposisi di depannya. Maka kita tinggal dengan seperti ya, kalau kalian lihat di kamus artinya flesh daging. Jadi kita punya dua kata benda lagi. Ada Bambang di depan kata kerja, ada
daging di belakang kata kerja. Nah, siapa OND-nya? Itu pasti dalam situasi seperti ini yang bagian di depan kata kerja. Hampir selalu bagian di depan kata kerja merupakan OND. Nah, jadi Bambang makan dengan garpu. Apa Bambang makan dengan garpu? Yaitu daging. Jadi daging objek LV. Nah, tinggal yang kalimat terakhir ini. Kita lihat dulu ya. Apakah ada kata ganti orang? Nah, ada yang main ini. Kata milik. Jadi, awas dengan itu. Kita lihat ada nama orang lagi. Ada Bambang dengan huruf besar. Ada Bimbing dengan huruf besar ini. Jadi, dua nama kayaknya. Ini kayaknya satu bagian. Mungkin masih lebih panjang ya bagian ini. Tapi kita belum tahu. Kita hanya tahu ini nama orang pasti merupakan satu bagian dari kalimat. Jadi kita sudah lihat itu. Kata ganti orang sudah. Nah, kemudian kita lihat apakah ada kata yang the, had, atau an. Ada di sini satu. Unfazed. Di sini lagi. Untart. Di sini sekali lagi head-faced. Nah, kalau gitu kita lihat aja apakah ada preposisi di depan kata benda ini. Di sini ada for, itu preposisi memang jadi yang for head face itu satu bagian. Ini satu bagian. Nah, kalau di depan antar ada kata yang berakhir dengan an. Ini mungkin merupakan kata kerja. Jadi kita tunggu dulu dengan lihat ini apa. Terus ini unfazed di depannya ada kata nar. Nah, ini juga preposisi, jadi ini juga pasti merupakan satu bagian. Kalau gitu, kita sudah mempunyai kira-kira udah banyak bagian-bagian dalam kalimat ini yang sudah merupakan kesatuan gitu. Terus kita lihat apakah ada kata hubungan. Soalnya kata hubungan kalau ada kalimat yang panjang agak berbahaya sih. Bagaimana kalian bisa tahu apakah kalau ada seperti kata dan, tapi, namun, sambil. Kalau ada kata, bagaimana kalian bisa tahu apakah ada kata seperti itu dalam kalimat? Nah, lihat aja dulu apakah ada dua kata kerja dalam kalimat yang dua-duanya mengikuti hukum kata kerja apa enggak. Soalnya di sini ada kata N. Ini aku kasih warna yang abu-abu aja. Itu merupakan kata, ya ini artinya dan. Tapi kita kan belum tahu apakah ini tentang Ibu Bambang, Ibu Bimbing dan Ayah Bambangku melakukan sesuatu bersama, atau apakah ini sebenarnya merupakan dua kalimat yang menjadi satu. Sebentar ya, aku minum bentar. Kita belum tahu itu. Nah, di sini ada kata N lagi. Jadi, karena kita nggak tahu yakin apakah yang dua kata ini merupakan kata penghubung apa enggak. Kalau yang pertama sepertinya tidak, soalnya di depan yang kata N pertama ini tidak ada kata kerja sama sekali. Hanya ada satu bagian yang merupakan kata benda. Tapi kita masih tinggal dua kata yang kita belum tahu apakah ini merupakan bagian dari Mein Moeder Bimbing yang kan ini, dan Kaupen apakah itu merupakan satu bagian dengan Entart, kita belum tahu. Nah, karena ada kata N di sini, kita lihat aja dulu di kamus ini artinya apa. Nah, ternyata pergi, kata kerja. PV. Sama dengan Kaupen yang juga menandai apakah yang buat mungkin cukup mungkin bahwa ini merupakan kata kerja adalah akhir imbuhannya yang an dan di kan ini n yang
Han itu memang dikit tidak teratur, tapi akhiran N pada umumnya sering menandai kata kerja. Nah, karena kita sudah tahu dua kata kerja berakhir dengan AN, makanya karena juga dalam kalimat tidak ada kata kami, kita, atau kalian. Jadi pasti ini mereka atau dua orang yang melakukan sesuatu. Nah, kalau kata mereka nggak ada juga. Jadi kita lihat OND-nya pasti harus menjadi ini. Soalnya kata kerja ini tidak bisa dengan hanya papa saya Bambang. Kalau gitu bentuk kata kerja pasti berbeda. Selalu. Jadi maka karena kita tahu bentuk kata kerja, kita tahu OND-nya sebenarnya sepanjang itu. Dan maka karena itu kita ya yang Narens face ini karena preposisi kita langsung bisa isikan sebagai BIJW. Karena preposisi udah langsung kita tahu itu bagian satu. Di sini juga satu bagian. Tinggal yang ini. Entar. Itu kata benda. Nah, ini sudah sangat mungkin merupakan LV. Tapi kita lihat dulu. Apa artinya entar itu artinya kue. Kaupen artinya apa? Beli. Nah, yang OND-nya dengan Kaupen ini itu juga mein Vater Bambang and mein Mutter Bimbing. Itu juga merupakan OND-nya setelah yang kata N ini, yang setelah kata penghubung itu tetap aja OND-nya ini. Nah, jadi apa yang mereka beli, ya mereka membeli kue. Jadi kue merupakan objek yang dibeli, maka LV. Begitu sih. Kita lanjut aja. Aku masih ingin bahas tentang kata kerja sebentar. Ini sebenarnya agak penting sih untuk dipelajari. Kalau sekarang masih sederhana sih sebenarnya. Tapi persoalannya adalah nanti kalian juga mungkin sudah 2 minggu lagi aku mau coba bahasnya. Nanti juga dapat bahasa Belanda kata kerja hukumnya di masa lalu. Nah, bentuknya berbeda lagi. Jadi nanti dengan latihan ini dan hafalin ini, semoga kalian bisa lebih peka untuk mengetahui apakah ini kata kerja dalam masa lalu, masa sekarang, atau bentuk yang berbeda lagi. Soalnya itu susah memang, tapi semoga nanti bisa kalau memang hafalan itu. Terus satu hal lagi, ini yang tentang dia dan tentang mereka atau ya Zai. Ini aku di tugas sering lihat yang salah. Nggak apa-apa sih, aku bisa paham. Jadi aku hanya ingin bahasnya bentar aja. Jadi kalau ada orang yang kalau ada pelaku yang tunggal yang bukan kata ganti orang seperti bang, kucing, anjing, mobil. Terus pelaku seperti itu melakukan sesuatu sebagai pelaku yang tunggal, itu pasti mengikuti hukum dia akar plus T. Tidak mungkin mengikuti hukum kata kerja untuk saya atau kamu. Yang saya ini, yang ik, yang bentuk akar kata hanya dengan kata ganti orang ik. Yang akar plus T hanya dengan kata ganti orang yai. Nah, kalau yang akar plus T untuk dia atau hai, itu juga untuk Bambang, papa, mobil, anjing, kucing, semua. Asal itu merupakan pelaku yang tunggal. Nah, bagaimana dengan pelaku yang lebih dari satu, jadi 2 kucing, 2 mobil, 2
Bapak itu mengikuti hukum mereka. Jadi akar kata plus en. Itu saja. Terus setelah ini aku masih hanya ingin bahas sebentar kata preposisi di bahasa Belanda. Jadi aku di sini membuat skema kecil dengan ya beberapa kata preposisi di bahasa Belanda yang sering muncul. Aku nanti juga akan posting ini di drive-nya. Jadi kalau kalian mau lihat bisa, kalau kalian mau post videonya bisa, kalau kalian ingin lihat di drive bisa. Aku hanya akan bahas beberapa yang aku pikir mempunyai makna yang lebih spesifik atau yang bisa mempunyai lebih daripada satu makna gitu. Nah, yang kata pertama yang an ini itu merupakan kata preposisi yang cukup menarik sih. Soalnya itu bisa mempunyai arti yang kepada atau arti di. Nah, perbedaannya apa? Kalau kepada itu biasanya dipakai dengan kata kerja seperti nanya, memberi, suruh, minta, dan itu biasanya ditujukan kepada seseorang. Jadi saya tanya kepada kamu, gitu. Kalau bahasa Belanda pakai kepadaan. Kemudian ya, tapi kadang juga ada kata di yang juga kadang harus diartikan sebagai di. Nah, kapan harus diartikan sebagai di? Ya, lihat konteksnya. Kalau di bahasa Belanda, saya duduk di meja, itu juga pakai kata am. Tapi kalau kamu akan menerjemahkan sebagai saya duduk kepada meja, ya itu tentu saja nggak bisa. Aneh itu. Jadi dalam kasus seperti itu pakai di. Tapi pada umumnya pakai kepada. Itu saja. Kalau aktor, aku pikir itu sudah jelas. Yang ini af itu biasanya kalau sebagai kata preposisi biasanya ada makna bahwa ya seperti dia melompat dari. Jadi ada tempat yang tinggi terus ada pelakunya atau seseorang atau sesuatu jatuh atau melompat dari tempat tinggi itu ke tempat yang di bawahnya. Kalau yang behalve sudah jelas. Kalau baik juga sudah jelas sebagai di. Harus diterjemahkan hanya makna lebih dalam adalah bersama. Jadi buku saya di rumah dia, di rumahnya. Tapi juga kalau lebih dalam, kalau baik itu sebenarnya bersama. Jadi buku saya bersama dia bisa. Itu bisa juga. Kemudian door. Ini harus yang paling tepat kayaknya diterjemahkan sebagai di. Tetapi yang makna yang lebih dalam, kalau kalian ingin membayang, kalau kata door itu biasanya kamu melintasi sesuatu. Jadi kamu mulai di satu titik, terus kamu berakhir di satu titik yang lain. Jadi misalnya kamu masuk taman di pintu masuk, terus kamu keluar lagi di pintu keluar. Kalau kamu ya menjalani gitu, melintasi tamannya gitu, biasanya bahasa Belanda pakai kata door. Kalau kata in ini tergantung pada konteksnya, tapi pada umumnya pakai dalam atau di dalam. Kadang juga di, tapi tergantung pada konteks dan kata mana yang paling enak untuk dipakai dalam terjemahanmu. Terus yang tiga ini jelas, nar jelas, nas jelas. Kata om bukan berarti om ya di bahasa Indonesia. Tapi sebagai preposisi ini
Ya, ini selalu dipakai dikombinasikan dengan waktu. Ini nggak perlu diterjemahkan, tapi kalau kamu lihat kata itu terus dengan waktu di belakangnya, kamu tahu, jadi mereka lagi bahas waktu. Nggak perlu diterjemahkan. Om berarti under di bawah, terus ya kalau op ini tergantung konteksnya juga. Tergantung lebih enak pakai yang mana sih. Kan kalau di sekolah, ya di atas sekolah enggak, maksudnya enggak begitu. Tapi kalau gunung ya di atas gunung sih. Jadi lihat aja lebih enak pakai di atas atau di dua-duanya. Benar sih, tergantung konteksnya. Terus kalau over itu apa ya? Aku pikir di atas mungkin paling tepat, tapi yang over ini agak rumit sih kalau bahasa Indonesia. Soalnya maknanya jadi aku ambil contoh melompat. Soalnya kalau kamu ya melompati pakar, jadi kamu dari satu titik ya melewati suatu benda atau orang secara ya kamu lewat di atasnya dulu. Jadi kayak melompat gitu. Maknanya gitu sih. Per sudah jelas, sin sudah jelas, terus sudah jelas juga. Jadi kalau dipakai dengan kata benda, berarti di ini biasanya dipakai dengan nama geografi. Jadi pakai nama seperti Jakarta, Surabaya, atau Indonesia, Belanda gitu. Kalau kata te hampir selalu gitu sih. Yang ini jelas, 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 jelas. Ya, itu sudah sih. Jelas. Semoga kalau enggak, kalau ada pertanyaan ya silakan nanya dong. Terima kasih dan sampai minggu depan.